Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Oh, haleluya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Katakan Yesus, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Oh, Kau yang berdaulat penuh atas hidup kami, Tuhan. Hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Oh, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, amin. Hidupku, ku berserah penuh. Oh, haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapa. Indah ya Rama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Terima kasih Ya Bapa. Tuhan. Berbicaralah untuk setiap kami Bapa, sebab kami siap mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, Kamu siapkan hati kami, Kamu siapkan seluruh kehidupan kami untuk kebenaran-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan hadirat-Mu tetap boleh kami rasakan di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sore ini kita akan dilayani oleh Bapak Gembala kita yang luar biasa. Berikan tepuk tangannya luar biasa untuk Bapak Tony Haleluya. Nasutiono. Haleluya. Oke, shalom. Puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ini mati ya? Mesti diceklik hidup kayaknya. Saya akan memberikan kesaksian karena Bu Gembala juga lagi ngoncek
jeruk Bali. Ya. Tadi lihat jeruk Bali, Bugem langsung gini, jeruk Bali, gitu. Ya udah, nanti kita makan jeruk Bali. Tapi bukan beli di Bali. Oke, hari Kamis kami berangkat pulang karena hari Senin, Selasa, dan Rabu kami harus jaga gawang. Jaga gawang artinya saya standby di Surabaya karena jaga mertua. Karena kakak-kakak kami pergi ke berlibur, jadi khawatir terjadi apa-apa, maka kami sebagai Bugem sebagai yang paling kecil standby. Jadi kami tiap hari ke mertua. Jadi ngajak makan gitu ya, kerja keluar gitu. Nah, hari Kamis kami baru pulang dan rencana memang ya pulang agak siang lah berangkat. Seperti biasa doa pagi, sebelum berangkat juga kami berdoa. Di depan rumah tuh biasanya kami selalu berdoa sebelum berangkat. Kalau kita mau pergi keluar kota. Tetapi kenyataannya ketika perjalanan yang saya pikir lancar, kami beli ini, beli itu, istri saya juga sudah mengerti, tas setir aja gitu, karena dia memang hobinya nyetir. Ya udah nanti ada di rest area, karena di rest area sekaligus kita beli bahan bakar, terus kemudian kita langsung berangkat. Oke, kita berangkat. Sempat di mobil, kami mau nonton. Jadi istri saya nonton drakor, kita nonton yuk gitu. Terus istri saya gini, nggak usah, nanti nontonnya di Madiun aja, dilempit lah tabnya. Kemudian kami ngobrolin tentang rencana bulan Mei kami akan pergi ke Singapura karena ada conference. Sudah dapat berkat dan sebagainya, udah puji Tuhan, tapi Terry kamu nggak usah ikut gitu ya, karena nanti duitnya nambah dan sebagainya. Terus sementara berbicara begitu tiba-tiba mobil di depan kami itu karena beruntun ya, beriring-iringan, tiba-tiba berhenti. Nah, waktu itu istri saya sudah gini, Tuhan Yesus, pipi Tuhan Yesus gitu ya. Jadi antara dipanggil Tuhan Yesus dan papi jadi bingung kayaknya. Papi Yesus apa papi atau gitu ya. Papi Tuhan Yesus, papi Tuhan Yesus gitu selalu gitu. Nah, dia tutup mata ya. Tadi tutup mata gitu. Saya sih lebih tenang ya, saya tenang aja karena saya punya kebiasaan gini, ngerem itu pelan-pelan supaya tidak terlalu mendadak, supaya orang tidak mencolot. Saya perkirakannya, ternyata berhenti betul. Saya pikir kalau masih glender gitu kan ya, tapi berhenti betul lah. Begitu saya berhenti nyut, itu sudah agak nyut gitu ya, aman. Jaraknya juga masih kurang lebih 2-3 meter lah, masih cet. Nah, udah diem begini, ternyata di belakang nggak nututi, kenceng banget, wah, gitu, waduh, istri saya, Tuhan Yesus, gitu sudah, istri saya, tenang ya, tenang. Saya selalu mencoba menenangkan diri walaupun saya itu berdebar-debar gitu, tenang, istri saya paling panik, kemudian Terry ketatap karena dia gini, dia ketatap di jok belakang itu. Terus kemudian semua minggir dulu, semua dihentikan, kami minggir. 2 mobil di paling depan lari. Jadi kecelakaan kalau Detik.com menyebutkan atau SS menyebutkan cuma 3, enggak 7 itu. 7 termasuk belakang saya, kemudian belakang saya lagi. Singkat cerita, saya turun dari minggir itu karena mobil di belakang saya nggak bisa jalan karena separuh kapnya renyek gitu ya. Separuh kapnya renyek kenceng banget, dari mesinnya pasti rusak. Nggak bisa jalan, didorong. Tapi waktu saya turun, saya lihat begini, itu hancur gitu kan. Saya sudah dalam hati gini, waduh mobilku renyek ini saya bilang. Saya kemudian sambil jalan, sambil didorong, kemudian saya lihat mobil saya. Antara seneng dan senep gitu ya. Senepnya kan tetap cacat, gerobiaknya tetap cacat, tapi senengnya tuh kok cuman segini aja gitu, bukan berarti saya minta lebih. Nah, ini mobil ini kondisinya seperti ini, bisa tunjukkan Kak. Ini kan hancur, ini separuh mesin loh, cekrek gitu, itu pasti rusak sudah. Kan saya sempat ngintip, saya masuk, saya liatin gitu, itu radiatornya, pak mesinnya udah pasti kena. Itu mesti turun mesin.
Nah kemudian sopirnya keluar, itu tua, umurnya kurang lebih 70-an tahun lah. Apa? Ya di detik 61 tahun ya. Dia keluar rambutnya putih gitu ya. Sudah keluar terus duduk di pinggir jalan langsung geletak. Gini waduh, gimana gini jantung bubar gitu kan. Yang lain keluar, kami masih berurusan, kemudian sangat cepat polisi datang cepat, bagian jalan tol itu juga cepat sekali, kemudian tanya kronologis berapa yang terlibat. Yang depan saya marah-marah, kenapa? 2 mobil di depan lari Pak, persis begini lari karena mobil. Jadi total ada 7 mobil, yang paling parah adalah mobilnya dia yang nabrak dan saya. Saya karena ngerem, ditewabrak kenceng, karena posisi saya masih ngerem, saya keseret. Jadi hanya nutul sedikit di depan saya nutul depannya nggak kelihatan, nggak termasalah. Singkat cerita kami buat kesepakatan untuk damai. Karena kalau urusan polisi maka itu akan urusan Polda. Kalau semua kecelakaan di tol itu akan urusannya Polda. Saya udah WA ke adik saya yang menunggu di Madiun, kami kecelakaan dan sebagainya. Saya nggak membuat berita dulu lah supaya ini selesai. Bersyukur membuat kesepakatan itu bagus sekali, karena sumbangan dari Terry itu ternyata liburan yang gue kertas alat tulis gitu ya, bawa folio, bawa apa itu tempat nulis barang. Kamu punya alat tulis Ter? Oh ada folio, ada selengkap. Ternyata mobil yang sana buat kesepakatan, yo minta Terry juga. Sudahlah, udah kita buat kesepakatan pihak 1, 2, dan 3. Singkat cerita si bapak ini mau mengganti. Bapak yang SIM-nya mati, kondisinya nggak sehat. Terus kemudian kami cuma duduk, terus kemudian ternyata ada korban, ambulan datang. Ternyata penumpang yang di belakang itu ada ibu-ibu yang ketatap ini apa tuh, jok gitu, kena lehernya sakit, lututnya juga kena. Kemudian ditangani oleh pihak medis. Kemudian polisi waktu kita tanda tangan bahwa karena sanggup mengganti, sementara pihak mobil di depan saya udahlah nggak usah diganti Pak, saya itu cuman kecil saja gitu kan, nggak ada masalah, ya sudah. Tapi saya bilang gini, lah aku nek gak diganti asuransinya nggak ada, saya bilang. Tapi si sopir ini bilang gini, Pak akan saya ganti tapi saya cicil ya Pak. Gitu. Ya udahlah gitu. Nah kemudian buatlah kesepakatan. Setelah buat kesepakatan selesai, terus kemudian si polisinya datangin kami. Pak, berdasarkan kemanusiaan, ini sudah ada korban loh Pak. Bapak tuh minta ganti ya. Gitu. Saya tuh gini Pak, kalau berdasarkan kemanusiaan itu nanti dulu, ini kita buat kesepakatan dulu sesuai dengan tanggung jawab masing-masing secara hukum. Nanti kalau urusan belakang terjadi apa-apa saya ikut-ikut. Loh, iya Pak, tapi kan Bapak kan bilang urusan kemanusiaan. Oke lah Pak, kami paham itu. Mungkin karena pertimbangan ki Cina sipit engkoh-engkoh ki sitok gitu kan. Tapi kan renyah mobilku juga gitu. Not my fault, itu bukan salahku gitu. Terus akhirnya selesai, ya udah. Terus kemudian bapaknya masih denger-denger, kita foto ya, ada foto bersama-sama pegang surat itu sudah difoto, diserahkan ke kepolisian. Kemudian dari pihak yang mobil saya tabrak itu karena disurung dari belakang, memberikan uang ke si bapak ini. Ya saya mau sedekah katanya. Mau sedekah lah Pak untuk derek. Wah saya juga, mau saya. Mau beri masa gak mau. Nggak kayak duitku tak antek. Ini tadi uang saya tak keluarin, 2.000-an, 1.000, 5.000. Yang gede saya ambil. Kemudian Pak saya juga ikut nyumbang. Nanti mungkin Bapak di rumah sakit atau Bapak derek. Ditabrak tapi malah menabur kan gitu. Sudah selesai, kami pulang, saya bersyukur kami selamat. Terus kami pulang, lihat mobil itu masih bisa saya buka kap belakang, saya tutup walaupun sensor mundur saya rusak. Sehingga kalau saya mundurin bunyi terus gitu, dan nutupnya harus kenceng ya karena mungkin ada beberapa trouble.
sudah kami selesai. Ya akhirnya berita banyak orang selamat. Tapi melihat kondisi itu, saya percaya pertolongan Tuhan itu ajaib. Bahwa dengan kencengnya itu, saya juga tidak nyukur ke sebelah sana, tapi renyeknya kok sampai sebegitu, sementara kami kok cuman segini. Bahkan orang berkata gini, kalau Terry mau gini, ketoknya ini nabrak tembok sih, baru nabrak kita ini kayaknya gitu. Ketika temennya adik saya itu ngelihat kondisinya, ki ajaib ini. Kemungkinan ki apa bullyingnya yang kuat apa memang ada keajaiban gitu ya. Saya juga gak ngerti apakah bullying kuat, tapi menurut saran beberapa teman suruh ngetek di bullying. Siapa tahu dapat anugerah. Kan gini, bullying memang kuat dan selalu kuat, dah semua ngerti terus gitu ya. Itu belum saya lakukan. Tadi saya pulang dari tempat ini, kita lagi makan di Family Mart, lagi ngantuk. Tiba-tiba ada orang transfer. Dia belum tahu. Tiba-tiba ada transfer, dia bilang gini, Pak, ini untuk membantu memperbaiki apa itu? Mobil Bapak katanya. Wih, ya saya tuh ya gak minta kemudian, sopo kurunan gitu ya. Entahlah. Saya tunjukkan ke Terry, saya tutupi namanya tentunya ya. Ter ini loh Ter. Dia langsung motornya yang belalak. Karena kita tuh gini, Bio, iki duit nih, aduh gitu ya. Kita juga gak akan perlu ngechat lah, macem-macem lah. Tapi ketika sikap hati kita benar, maka ketika respon kita benar, Tuhan juga tidak tinggal diam sih. Saya percaya banget bahwa Tuhan itu baik sampai hari ini. Urusan kemanusiaan, saya sudah berpikir ini, saya gini aja, misalnya gini, ya udah Bapak berapa, terus kemudian nanti saya kembalikan, ya itu urusan lain gitu. Tapi kan itu salah satu bentuk tanggung jawab. Jangan sampai gini, kesannya tuh gini, ya Mas, merdeka. No, bukan gitu. Tuhan mengajarkan kita juga nggak begitu. Tuhan mengajarkan kita itu adalah kita juga ada bagian kita, dan kemudian ketika Tuhan itu sudah nggak usah atau sudah itu anugerah, grace namanya. Sehingga bagi saya juga ya seperti itu. Tapi kan saya sudah nabur duluan. Saya nabur duluan. Sudah saya nabur lah. Walaupun mungkin gak banyak memang rencananya sudah begini, tapi saya nabur. Itu kan berbicara bukan sedikit banyak, tapi berbicara sikap hati. Udahlah begini, kita harus pada belas kasihan, kita nabur, yang sana nabur. Jadi Bapak itu ketika dia buka dompetnya ngeluarin SIM itu aja, saya ngelihat duitnya loh Beb. Karena kan dia di depan saya, membuka ya saya ngelihat lah duitnya dia gitu. Ya hari itu dia dapat rezeki nomplok juga, tapi bukan berbicara masalah itu lah mobilnya siapa, kan dia juga harus menanggung itu. Tapi saya melihat bahwa pertolongan Tuhan nyata sampai hari ini, kok ya ada loh orang tiba-tiba loh. Orang ini gak tanya keadaan kita kok. Dia juga gak tahu persis apa yang terjadi pada kita. Mungkin dia tahu dari orang lain, dia tahu dari siapa gitu. Cuman Pak, ini ada saya transfer sekian untuk membantu Bapak memperbaiki kendaraan gitu. Yang jumlahnya itu lipat-lipat kali daripada yang tak tabur. Nanti istriku pasti tanya, piropi sopo. Nanti kamu mijeti aku dulu baru tak tujuin lah. Ini gitu ya, saudara. Jadi kalau Terry udah tahu nominalnya gitu. Saya sampai diem aja. Saya di Family Mart nggak jadi ngantuk gara-gara itu. Dia ngantuk. Kaget saya. Gitu. Loh, ini ada orang tiba-tiba gitu. Sikap hati. Amin saudara. Kadang padahal saya pagi itu ya berdoa loh. Saat teduh bareng. Doa di depan rumah kita berdoa. Di dalam mobil itu kita nyanyi-nyanyi pujian. Wes kurang opo jane gitu. Sehingga istriku gini, aku menerima bukan hanya yang baik-baik saja. Ya gitu ya. Lakunya yang mungkin gak baik menurut kita, tapi karena sikap hati kita benar, maka saya percaya pasti Tuhan akan melihat itu dan tidak tinggal diam. Amin. Oke, sekarang kita masuk firman Tuhan.
sambil menunggu jeruk Bali. Saudara, menurut saudara, sebenarnya arti ibadah itu apa sih? Apa sih kita seringkali mendengar, aku tak ibadah dulu ya. Aku tak pergi ibadah. Banyak arti orang mengartikan ibadah. Ya. Ibadah itu bukan sekedar liturgi yang kita hadir tiap minggu. Apakah itu juga termasuk ibadah? Ya. Gitu. Ibadah itu tidak hanya sekedar kemudian memuji menyembah Tuhan. Ibadah itu begitu kaya artinya. Bahkan ketika kita berdoa aja termasuk di dalamnya ibadah. Apakah hanya ada di gereja ini yang disebut ibadah? Saudara juga pasti tahu, ya enggak juga. Tetapi apakah ibadah itu dengan melayani Tuhan? Ya termasuk di dalamnya. Saudara, ketika kita ngomongin tentang ibadah, kita ngomongin tentang sesuatu yang mana kita itu dari sebuah keintiman dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan, segala sesuatu yang mengarah kepada keintiman dan kedekatan kepada Tuhan, kemudian kita melakukan apa yang diinginkan dan dikehendaki, itulah ibadah. Kalau pelayanan kita tidak membawa pada kedekatan dengan Tuhan, itu ibadah kita juga dipertanyakan. Kalau kita datang ke gereja tiap minggu tapi tidak ada perubahan dan kemudian tidak membawa kita makin dekat dengan Tuhan, ibadah kita juga dipertanyakan. Dengan pujian penyembahan, mengeluarkan album, kemudian kita menjadi diundang kemana-mana melayani Tuhan, tapi kalau itu tidak membawa pada keintiman, kedekatan pada Tuhan, dan pengenalan dan sebuah perubahan dan pertobatan itu, maka pelayanan itu, ibadah itu dipertanyakan. Ketika kita berdoa dan banyak berdoa tapi tidak mengerti isi hati Tuhan, hanya sekedar sebuah ritual yang kita katakan itu ibadah, itu juga bisa menjadi pertanyaan, apakah ibadah itu benar-benar sejatinya. Banyak orang mengatakan ya aku ibadah dan ibadah dan ibadah. Bahkan di antara ribuan orang ada di situ dan ibadah, apakah dia ketika ada di gereja dan dia hadir, kemudian mendengarkan firman Tuhan, kemudian dia memberikan persembahan, kemudian dia pulang, apakah benar itu ibadah? Hari-hari ini lagi banyak itu, saya tadi malah diberitahu sama Ingcu. Ini apa tuh? Saya lagi lihat Instagram terus malah Ingcu tuh sekarang malah ngerti. Oh itu ini Pak Gem. Lagi rame pendeta flexing. Karena ternyata ada saudara sepupu kita yang mempertanyakan adanya rumah harga 80 miliar. Terus kemudian ada seorang Kristen yang menimpali itu. Kalau gitu di kekristenan juga banyak. Kemudian flexing. Banyak pendeta flexing. Bahkan dia menyebutkan yang jemaatnya ribuan. Kalau zaman dulu kita kenal dengan pastor in style ya. Saya pernah pakai pakaian tertentu ada mereknya, terus istri saya bilang gini, hati-hati loh, nanti di foto nanti kamu dianggap masuk pastor in style gitu. Padahal jasnya second dari Amerika harga cuma $10. Tapi karena dari Amerika kan ono mereknya, dia bilang gini, hati-hati lebih nanti ada yang moto Pak Tony pendetanya apa jasnya sekian-sekian gitu. Saudara, dengan jemaat yang begitu banyak, apakah ketika orang beribadah di situ banyak, apakah benar itu ibadahnya sejati? Kemudian ketika orang Kristen ini kemudian ngomong gini, mau nggak jamnya yang 1 miliar itu dijual, terus kemudian dibagikan kepada orang yang nggak bisa makan. Tapi apakah benar bahwa hamba Tuhan itu dia melakukan ibadah yang sejati? Kita juga nggak tahu. Artinya janganlah menghakimi orang, mari kita introspeksi kita masing-masing. Kita buka firman Tuhan hari ini di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Ya ini
sama seperti tadi, cuman saya penekanannya akan sedikit lebih dalam. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Saudara, ini adalah tulisan Paulus. Paulus bukan rasul yang mendirikan jemaat di Roma, bukan Paulus. Tapi dia menulis surat ini karena keresahan dan sebagainya dan apa yang terjadi di Roma. Firman Tuhan katakan Roma pasal 12, perikopnya saudara tahu tentang persembahan yang benar. Saya baca dengan TB2. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Ini kata-kata menasehatkan itu artinya kesungguhan yang dari bahasa aslinya ya, kesungguhan hati dari Paulus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi dia mau menasehatkan itu bukan untuk menjatuhkan, tapi menasehatkan itu karena ada satu kondisi yang itu berbahaya sekali untuk setiap jemaat yang ada di Roma. Seringkali kita menasehati orang, itu dipikir kita itu syirik dengan orang itu. Saya dengan bugem ini menasehatkan orang, menasehati saudara kami, bahkan mungkin menasehati anak saya misalkan. Itu dianggap didasarkan atas kebencian bisa, diataskan dasar atas keirian bisa, berdasarkan menjatuhkan juga bisa. Tetapi benar-benar ketika kita itu menasihati orang dengan hati nurani yang murni, itu bisa disalah tangkap. Nah, Paulus menasehati jemaat di Romawi itu, kata-kata menasehati itu keseriusan dia, bukan berdasarkan keirian. Kalau berdasarkan keirian, kan jemaat itu bukan didirikan oleh Paulus. Jadi Paulus itu mengatakan begini, saudara, oleh kemurahan Allah. Ya, jadi aku ini mau nasehatin kamu. Orang Kristen itu sebenarnya harus berani saling menasehatkan satu dengan yang lain. Harus. Cuman kadang itu orang Indonesia tuh ewo pakewo, itu selama itu ya. Gak enak, kalau saya ngomongin itu gak enak. Saya pernah satu kali ketemu ada di jemaat begitu ya beberapa tahun yang lalu. Ini mesti ada masalah dengan keuangan ini. Gitu. Mereka suami istri. Cuman saya ngomong itu mesti pelan-pelan. Ini nanti saya ngomong tersinggung gitu. Tapi satu kali saya benar-benar ngomong dengan dia, tapi tidak dihiraukan ya gitu. Jadi saya ngomong, kamu dapat berkat itu nih begini. Saya ngelihat karena dekat ya. Iya. Tapi itu tidak dihiraukan. Ya bisa jadi akhirnya berujung pada kesulitan makin berat. Saudara, hati-hati ketika kita itu gak berani menasehati. Karena menasehati itu bukan untuk dasar menjatuhkan, tapi untuk saling membangun. Ya. Kemudian dikatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kata ibadahmu yang sejati benar-benar itu loh, ibadah itu. Jadi di dalam unsur ibadah itu ada 3 hal ini. Bahwa ada yang pertama dikatakan persembahkanlah. Jadi ternyata begini. Saya akan ngomong berdasarkan ini aja. Ini kemarin tadi saya pagi juga melakukan ini. Nah, ini. Saya bukan main sulap. Nah, saya punya domba ini. Pada zaman dulu orang Yahudi itu dia ingin kalau dia mau diampuni dosanya, maka ada korban bakaran dan dia akan membawa domba, bisa juga burung merpati, bisa tepung. Kalau tepung itu berarti miskin banget. Tapi kalau domba sudah termasuk kaya lah. Nah, ketika domba itu dibawa,
itu harus dalam kondisi hidup. Nanti saya akan jelaskan bedanya yang dimaksudkan di dalam Roma 12 itu dengan dengan zaman dulu. Disebut sebagai anak domba. Jadi domba yang dipersembahkan itu adalah domba yang belum kawin. Jadi harus murni. Oleh karena itu ada ketulusan gitu ya, murni. Jadi Yesus itu adalah anak domba Allah yang hidup. Dia adalah seperti anak domba yang keluh. Keluh itu apa tuh? Gak bisa apa-apa dalam kepolosan, yang ada di pembantaian, tidak bisa memberontak, tidak bisa lari. Jadi ya sudah, ini hidup, kemudian karena ini masih hidup, kemudian diberikan kepada imam. Nah, orang yang berdosa ini, saya orang berdosa itu prosesinya adalah logikanya begini. Supaya dosa saya diampuni, itu dosa saya itu dipindahkan ke sini gitu. Jadi kemudian ketika disembelih oleh si imam, ya ada di lemaknya disingkirkan, kadang dipotongin, ada yang dimakan, kemudian bahkan ada kadang dibakar semua. Nah, ketika ini udah selesai, maka dosa saya yang pindah ke sini, ini mati. Jadi dosanya itu udah habis, mati. Gitu. Nah, apa bedanya dengan Roma 12 itu? Kok bukan memberikan persembahan yang hidup? Kenapa kok hidup, bukan mati? Padahal kalau mati, itu artinya kan dosanya udah mati. Itu beda. Kenapa Paulus menulis itu berikan persembahan yang hidup? Kenapa? Karena anak domba Allah itu, yaitu Yesus sudah melakukan itu. Dan jadi Yesus sudah mati, oleh karena satu orang mati dan dibangkitkan, demikian pula kita dibangkitkan dan hidup. Oleh karena itu Paulus, maka persembahkanlah hidup, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan mati. Kenapa? Karena yang mati sudah dilakukan oleh Yesus. Dan Yesus sudah bangkit, menyelesaikan maut itu. Memenangkan itu. Sehingga kita tinggal percaya kepada Dia. Oleh karena itu, ketika kita mempersembahkan kepada Allah, itu adalah kita secara utuh, kita yang hidup, bukan yang mati. Paham ya? Paham ya? Sampai di sini paham ya? Bahwa berarti persembahan kita hidup, bukan yang mati. Dan hidup itu di dalam bahasa ini ada kaitan dengan akar sama dengan zoe. Siapa ya anaknya namanya Zoe? Anaknya Aping. Siapa ya? Zoe. Bin. Zoe dikatakan Zoe. Zoe itu berbicara hidup yang berkualitas, yang terkait dengan sebuah the union of God, artinya sebuah hubungan dengan Allah, yang mana itu hidup berkualitas dan sifatnya adalah increase. Increase itu makin hari makin baik. Jadi hidup yang bukan arti secara fisik saja, tetapi ternyata secara spiritual. Jadi ketika kita mau mempersembahkan hidup kita itu sebagai persembahan yang hidup, itu artinya totalitas hidup kita yang berkualitas ini, yang punya talenta ini, yang Tuhan sudah berikan itu diberikan untuk Tuhan dan itu secara total. Berarti di dalam ibadah itu pasti ada yang terkait dengan persembahan, giving. Maka saya pernah dengar dalam seminar atau dalam seorang hamba Tuhan yang mengatakan orang yang menyembah Tuhan, kita menyembah Tuhan itu bukan kita minta, tapi kita memberi. Benar ya Nin ya, kalau istilahnya kalau PAW itu menyembah itu kita memberi. Karena kita sedang menyembah Tuhan. Tetapi seringkali penyembahan itu kita menjadinya minta belas kasihan Tuhan dan kemudian kita mau narik berkat daripada Tuhan. Minta. Tetapi yang namanya sebetulnya
ibadah yang sejati itu ketika kita menyembah itu kita sedang memberi. Gitu. Apakah salah ketika kita menyembah kemudian kita ngomong tentang diri kita? Enggak apa-apa. Gitu. Tapi seringkali kita terjebak dengan selalu minta, tapi kita lupa bahwa setiap penyembahan itu selalu berbicara tentang pemberian. Ibadah itu juga pemberian. Ketika saudara ibadah di sini, saudara sedang memberikan dirimu untuk engkau menyediakan waktumu, menyediakan pikiranmu, rohmu untuk engkau beribadah bersama-sama di sini. Ibadah yang sejati selalu ada kaitan dengan sacrifice. Memberi hidup kita, memberikan apa yang waktu kita, semua selalu begitu. Ketika kita meluangkan waktu untuk anak kita, berbicara giving, sacrifice. Ketika kita selalu hidup yang itu menjadi gaya hidup orang Kristen. Hari ini ya saya belajar sesuatu bahwa ketika kita memberi, ternyata Tuhan melihat sikap hati, maka dia bisa memberkati. Apakah selalu begitu? Ya dengan cara berkat yang lain saya nggak tahu. Tapi hari ini saya mengerti ketika sikap itu benar dengan saya. Saat itu apakah ketika saya ketemu dengan si bapak ini, kemudian saya memberikan persembahan itu adalah bagian dari ibadah. Kalau itu digerakkan oleh Tuhan, belas kasihan Tuhan datang dan dia bisa merasakan kasih Tuhan, saya pikir itu bagian dari ibadah. Arti berikutnya tentang kita yang pertama berbicara totalitas, kita memberikan apa yang hidup, apa yang kau punyai, waktu dan sebagainya. Arti yang kedua adalah ketika kita memberikan diri kita hidup, berarti membiarkan Tuhan memakai saudara yang hidup itu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Maka ada ayat-ayat mengatakan engkau jadi alat kebenaran, engkau diutus, jadikan semua bangsa muridku. Itu berbicara bahwa setiap orang yang dia menyerahkan hidupnya pada Tuhan, artinya dia juga membiarkan Tuhan itu memakai hidupnya itu untuk dipakai. Ketika kemarin Deborah itu diserahkan kepada Tuhan, kemudian mamahnya si Eva itu menuliskan sesuatu tentang Samuel. Ya, Eva yang menulis tentang Samuel kecil dibawa oleh Elizabeth, kemudian ya betul ya, dibawa oleh Hana, kemudian diserahkan ke bait Allah, kemudian dia tinggal di situ. Itu berbicara totalitas itu. Maka dipakai Tuhan dalam sepanjang sejarah kenabian, Samuel termasuk nabi besar. Dipakai Tuhan benar gitu, mendengar suara Tuhan. Tapi orang tuanya juga harus siap. Suatu kali misalkan, "Mama, aku tak melayani Tuhan yo." Ngono gitu ya misalnya. Ora usah pelayanan mangan opo gitu misalnya gitu. "Ma, aku tak sekolah teologi ya. Kayak Kak Meldi." Atau, "Ngopo sekolah teologi? Sekolah yang teknik." Saudara, ketika totalitas itu berarti membiarkan anak itu, nanti anaknya Eva itu, Tuhan mau pakai apa? Jadi apa yang Tuhan sekarang hari-hari ini ketika engkau menyerahkan dirimu pada Tuhan. Banyak orang tidak menyerahkan hidupnya total dengan Tuhan. Sehingga Tuhan juga gak total dengan engkau gimana gitu. Dalam setiap pernikahan ketika kami konseling, kami selalu menawarkan dengan kalau ada satu materi, si David sama si Eva kalau ingat, itu berbicara tentang tudung. Ingat ya, tudung. Siapa tudungmu? Tuhan menudungi engkau. Terus kemudian kita bisa menawarkan, karena kamu konseling dengan kami dan kami akan memberkati pernikahan kalian, apakah kau mengizinkan kami menudungi? Ketika ada apa-apa dengan pernikahanmu dan sebagainya,
Kami nggak intervensi, kamu cuma minta pertolongan doa yang kami doakan dan sebagainya. Oh ya nggak apa-apa, dalam kerelaan. Tapi total. Kalau separuh-separuh nanti geger. Gitu. Kami sedang menghadapi itu, tapi kami akhirnya putuskan, kami udahlah nggak usah dengan pasangan yang lain, sudah nggak usah. Nanti daripada kita geger, gitu. Sudah nggak usah. Lebih baik hubungannya biasa saja. Kalau kita dengan Tuhan gitu bayangin, terus total hari ini enggak wis, total hari ini enggak. Jadi Tuhan tuh mau lakukan sesuatu dalam hidupmu juga. Lah kamu enggak total, enggak mau aku kalau tentang itu. Saudara masih banyak pertimbangan dan sebagainya, enggak bisa. Rencana Tuhan terjadi dalam hidupmu tuh enggak barbar gitu loh. Sementara kita Tuhan aku mau dituntun apa? Saudara, saya kemarin naik sepeda motor, gonceng perempuan. Guyon lah sama adik saya gitu. Ayo tak turun aku langsung nyengklak, jeglek gitu kan. Adik saya juga kaget gitu. Semua kaget gitu. Nah, gonceng perempuan itu gak gampang. Ya, jadi kalau Bugem ini kalau saya naik motor dia seringkali goncengnya laki. Gampang. Perempuan gak gampang. Ketika dia belok kanan, saya mau tanya, kalau saudara gonceng, orangnya belok kanan, saudara kemana? Ke kanan toh, kan kudu belok ini. Lagi gonceng itu agak gampang loh. Gini loh. Gonceng kiri, belok kiri, kan kudu ngene, kiri. Kanan, kiri. Kalau kita naik gini lo enak, kiri, kanan. Aku ya rada ayu-bayu pun walaupun cuma 100 meter kali. Karena cuma ngambil parkiran mobil, ambil ketawa-ketawa. Terus saya gini, aku mah jajal istrimu dulu memeluk perutmu tuh cukup enggak? Oh, ternyata aku orang yang gitu ya. Guyon lah, wah. Digas gitu. Waduh. Begitu dia belok kanan kan aku kudu melok. Coba saya gini, terus nabrak no. Itu loh namanya menyerahkan hidup total itu ketika naik motor. Juan kalau nanti pacaran, kalau dia percaya padamu dan menyerahkan waktu kamu bonceng menyerahkan hidupnya padamu. Walaupun dia gonceng madebur, dia akan ngikuti. Ketika kamu belok kanan, dia akan ke kanan, dia ke kiri akan ke kiri. Sama seperti saya naik Gojek kemarin pergi ke salah satu PD di Kertajaya, kan saya naik Gojek. Suwi ruame karena itu mau lebaran, ruame. Akhirnya ada satu jarak 2 kilo jemput saya 10 menit. Wah mumet saya, sudah dibatalkan 2 kali orang. Dan saya naik motor gini, Pak saya telat ini Pak. Ini banter ya Mas? Iya wes. Nah waktu banter itu, iki nek wong liya ngono iso bengok-bengok Mas, aku bilang gitu. Kenapa ada? Lah saya ini kan termasuk naik motor yang ngawur juga maksudnya ya loh. Jadi aku iso ngikuti dhek. Set. Jadi gini, wah enak Mas ngono. Dia enak, wah enak Mas iso luwih cepet iki Mas. Luwih cepet. Wah. Lho iya no Mas. Aku kan meloki kowe. Iya bener. Aku pernah gonceng kewa aku kanan dhek ngiri. Aku ngiri dhek kanan. Meh jeglok. Wis aku meneng ae wis karepmu gitu. Lah aku lak timbang tabrakan, Pak. Ya gitu sih Mas. Saudara bayangkan ketika saudara menyerahkan tuh hidupmu dengan pengendara sama menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Membiarkan Tuhan itu mengontrol hidup. Kata-kata ini mungkin buat beberapa orang gini, hah? Hidup kita dikontrol oleh Tuhan? Betapa kita menyedihkan mungkin gitu. Tapi ketika engkau mengikuti aliran Tuhan, kemana dia pergi, maka itu akan membuat kamu selamat. Saudara tahu tim SAR, kalau tahu orang tenggelam, ditolong, apa yang dilakukan pertama? Diantem.
supaya pingsan. Saudara kalau pernah nonton film apa, saya lupa film apa itu, diajari, diajari ngantem pakai kepala. Jadi begini, duak gitu, sampai pingsan. Nek podo kuate, podo semapote be ya, duak gitu. Tapi diajarin, di kolam renang itu diajarin. Dayak, dia pingsan, kemudian baru bisa dibawa. Kenapa? Kalau enggak pingsan, dia meronta-ronta, itu dua-dua tenggelam, mati. Kan, lah kan bengong. Ini harus pada kondisi dia lemes. Waktu penyelamatan di Thailand, seorang apa tuh yang 12 atau berapa belas anak yang main sepak bola itu terjebak itu. Saudara tahu nggak? Kalau lihat film dokumenternya, untuk dia masuk nyelam, itu disuntik obat tidur. Dan itu dia harus konsultasi dengan dokter, mengingat mereka itu anak-anak. Dan obat tidurnya itu ada jangka waktunya. Jadi begini, saya ngeliat di dokumenternya itu ya, dikatakan, dah siap, suntik. Selak, kemudian langsung dibawa oleh penyelam itu. Nah ternyata nggak bisa langsung naik lagi, karena itu ada tahap-tahapnya. Digugah, tangi titik. Jangan sampai dia masuk kon kaget tuh. Karena kenapa? Karena dia bukan penyelam. Ingat, anak-anak itu bukan penyelam. Jadi bayangkan ketika dia pelukuduk, tangi. Loh, aku kena di meronta-ronta, penyelamnya mati gitu. Jadi harus tidur. Di tahap kedua, tahap pertama, tahap kedua, udah bangunin. Loh, kok sudah di sini? Ya, udah siap lagi. Siap, sontek nih. Nyut, masuk lagi. Kenapa? Supaya dia ngikutin. Orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan adalah orang yang ngikutin. Tuhan maunya kemana? Pengennya semakin loro kabeh. Tuhan juga tidak akan mati karena saudara kan. Ya kowe dicolke ngono wis nah. Iki timbang repot-repoti atau dicolke wae. Saudara lebih baik ada di dalam tangan Tuhan ketika penyerahan hidup total. Kemudian kemana Tuhan mau bawa saudara? Ikut tono. Kesannya kayak wong goblok. Ora apa-apa. Aku ki pinter duwe pengalaman S3 ngene. Wis to nek melok Tuhan wis dianggap goblok gitu lah. Kenapa? Karena kalau kowe keminter, terlalu banyak pengalaman dadi ngawur koyok yang progresif, Kristen progresif. Keminter malah repot nanti. Oke, yang kedua kudus. Saudara berbicara kudus, saudara sudah tahu bahwa kekudusan adalah berbicara bagaimana hidup menjauhi dosa. Memang ketika kita ibadah, Tuhan menginginkan kita ada dalam kekudusan. Minta dikuduskan Tuhan. Dalam kekudusan bisa dilakukan, saya tidak fokus di situ. Tetapi kita berbicara tentang ibadah kan. Bahwa ternyata ibadah yang sejati itu adalah ibadah di mana tubuh kita ini kudus. Kita minta dikuduskan. Firman Tuhan berkata bahwa firman ini juga bisa menguduskan. Tuhan juga bisa menguduskan. Kita juga bisa minta dikuduskan Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh. I am holy, you can holy. You can be holy. Kita bisa jadi kudus kok. Kenapa? Orang yang tidak kudus tidak bisa melihat Tuhan. Istri saya itu, dia berkata bahwa kejadian itu memang dredeg ya, saudara, dia dredeg. Tapi dia bisa melihat Tuhan di tengah musibah kami. Kami juga melihat sebuah cara Tuhan, pertolongan Tuhan di sela-sela kami musibah. Itu sama dengan kita melihat Tuhan ketika kita mengalami sesuatu. Ketika ada PHK, ketika sakit, ketika ini, ketika itu. Apakah kita bisa melihat Tuhan di situ? Banyak orang marah, banyak orang nggak. Kadang kita itu gini. Nanti kalau kita tegur orang ini nanti sakit hati. Saya pernah ada orang datang ke saya juga bilang, nanti kalau saya tegur nanti sakit hati Pak. Kalau udah gak sakit hati, tidak mau bergaul dengan saya lagi. Tapi kita harus berani menasehati karena ada sesuatu yang salah.
Apakah resiko itu kami lakukan? Ya iya. Kalau benar-benar sangat ekstrem, kami harus tegur. Nanti dijauhi, nanti tersinggung. Kalau ketika dia melihat bahwa oh ini Tuhan sedang ngomong, oh Tuhan sedang nasihati saya lewat Pak Tony, Bu Jenny, lewat Pak Koming, lewat Yongki, oh iya ya. Itu indah toh. Melihat Tuhan di balik sebuah nasihat, sebuah teguran. Kenapa? Hidup dalam kekudusan. Orang gampang tersinggung juga repot juga. Ya, oke. Yang ketiga, yaitu apa? Yang berkenan. Semua pemahaman tentang yang berkenan itu saya baca, semuanya terkait dengan menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Tadi pagi saya menjelaskan bagaimana menyenangkan Tuhan seandainya kita punya cara berpikir seperti gerakan tahun 70-an itu WWJD. What would Jesus do? Kalau seandainya seperti ini Tuhan akan lakukan apa ya? Kalau seandainya seperti ini Tuhan akan lakukan apa ya? Kadang saya menasihati istri saya, dia menasihati saya itu kadang dengan kalimat itu yang membuat itu menjadi titik final. Terus kalau Tuhan menghadapi masalah yang sama terus apa yang ngono gitu. Ya itu membuat kita kadang speechless. Iya sih. Apa benar kita terus kemudian datang marah-marah, memaki-maki gitu? Seperti apakah Tuhan juga melakukan hal itu? Ya enggak juga sih. Seandainya kita selalu punya pikiran begitu, setiap perkataan, perbuatan, tindakan, bukankah itu menyenangkan hati Tuhan? Istri saya ini kalau saya habis bulu tangkis gitu ya. Nah ini Pin tidak pernah tahu di balik pulangnya bulu tangkis, Pin. Selalu dia itu membawakan minuman kesukaan saya, membawa keletian, ya toh, ini Pi. Terus kemudian dia bilang gini, lapar ya Pi, iya, yuk makan, nah gitu. Walaupun saya bayar aku terakhir aku, tapi ya dia berusaha menyenangkan. Nggak apa-apa Papi, badminton no, tak enteni. Katanya tak enteni ya dia kemana gitu ya. Terus nanti dia jemput saya 2 jam, 3 jam. Itu yang dia lakukan. Dia mencoba menyenangkan dan cara berpikirnya seperti saya berpikir. Gitu. Cuman tadi di sana dia bilang, "Pi, aku krembaten sithik, ora iso aku. Aku lagi moco." Gitu kan lagi moco gini, pikir enak gini, dikrembat. Ora iso, krembate engko wae. Gitu. Saudara, bagaimana kita menyenangkan Tuhan itu seandainya nih Tuhan itu bukan seandainya sih. Kalau engkau percaya Yesus kan Yesus ada di dalam hatimu. Apa yang akan Yesus lakukan? Apakah engkau sama seperti apa yang Yesus lakukan? Apakah saya akan beribadah sama seperti Yesus yang rindu ke bait Allah? Ketika hujan, ketika gak ada kendaraan, ketika kita sedang tiba-tiba ada undangan, sementara ini kita pelayanan, terus kemudian ada undangan, kita mau mengutamakan mana? Bingung toh? Yesus, kalau engkau gitu, kira-kira engkau milih yang mana? Ketika ada uang, terus kemudian ada orang membutuhkan, wah gak usah iman, Tuhan, kalau engkau pada posisiku, kira-kira uang ini kamu apakan nih? Kamu berikan apa kamu tahan? Saudara, ada begitu banyak hal. Apa yang ingin Yesus lakukan, itu saudara juga lakukan. Yang percaya katakan amin. Itu untuk menyenangkan Tuhan. Kalau ini kita nyinggungnya doa pagi, ini paling setia doa pagi, ini bulusin loh doa pagi, ini setia banget. Kalau pagi bangun, capek semua.
kira-kira nih ketika kita lagi capek semua, kalau Yesus gitu tetap doa pagi apa enggak ya? Enggak be, Yesus akan tidur lagi. Seperti kata istriku, tapi bukan kalau doa pagi. Kadang tuh gini, Pi, aku tak tidur ya, aku mau nyiap nih ini. Nanti aku tidur 30 menit. Wes tak timer 30 menit. Beb, sudah 30 menit bangun. Tambah yo 10 menit, tambah 10 menit. Beb, ayo 10 menit. Kok enak men yo turu? Ayo apa tega? Ya tak tambahin lagi ya. Ya ngono lho, Bi, gitu. Itu kan dalam rangka dia mau mengerjakan sesuatu. Tapi misalkan itu Yesus mau doa, kayak mau apa harus gini. Beb, ayo kita berangkat doa pagi. Enak men ya turu 15 menit nah ya Pi. Apakah Yesus akan berkata hal yang sama? 15 menit nih tak turu sih ya gitu. Mungkin Yesus akan bangkit, dia berdiri, dia akan cuci muka, dia akan sikat gigi dan berkata, ayo kita doa. Kan gitu. Seandainya hidup kita tuh dipenuhi dengan hal itu. Dalam ibadah, ketika melayani, kesungguhan, all out. Itu sepertinya Tuhan mau memberikan yang terbaik kepada Bapaknya, maka kita akan lakukan yang terbaik. Itu loh ibadah yang sejati. Bukan hanya sekedar hadir, bukan enggak. Tapi berbicara hidup, berbicara persembahan, berbicara kekudusan, berbicara menyenangkan hati Tuhan. Berbicara kita dipakai Tuhan. Saudara, kalau kita dipakai Tuhan, aduh itu menyenangkan Tuhan banget. Marilah kita ibadah dengan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, Zoe, yang suci, holy, dan yang berkenan. Amin. Mari kita tunduk kepala. Sebelum kita doa, saya setelah kecelakaan kemarin, di perjalanan itu kami nyanyi lagunya Don Moon. I love you, I love you, I love you. Saya dalam perjalanan itu saya nangis. Karena saya ada pergumulan. Bukan masalah kecelakaan. No. Saya ada pergumulan. Terry tidur, istri saya lihat saya nangis. Sampai dia cuma nepuk-nepuk gini. Wis nangis Sopi, nangis. Saya nyetir tuh nangis. Nangisnya bukan nangis neteskan air mata loh, saya nangis loh. Saya merenungkan pada titik ini. Tuhan itu sayang dengan saudara, cinta dengan saudara, amin. Ketika saudara itu dicintai oleh Tuhan, Tuhan itu tidak mau sedikit pun ingin menyakiti saudara. Kalau saya mencintai anak saya tidak sedikit pun ingin menyakiti anak saya, gak mau. Bahkan kalau saya melihat orang yang saya cintai disakiti, itu saya sakit. Saudara bisa bayangkan ya, kalau saudara sakit, Tuhan itu juga sakit loh. Sementara Tuhan juga tidak mau menyakiti engkau. Tetapi kalau Tuhan tidak memberikan intervensinya, tidak menasihati engkau, maka engkau akan jatuh lebih parah. Sehingga mau tidak mau, Tuhan itu akan ngomong, akan melakukan intervensi. Tuhan itu akan melakukan tindakan. Walaupun itu menyakitkanmu. Sakit loh. Menyakitkan itu. Sementara Tuhan tidak ingin saudara sakit. Ngerti enggak? Dilemanya di situ. Saya nangis. Tuhan terima kasih ya buat pengertian itu. Maafkan saya ketika saya ini
engkau ingin supaya saya nggak menyakiti engkau. Engkau ingin bahwa engkau tidak menyakiti aku karena engkau sayang dengan aku. Tapi ketika engkau menasehati aku mau melakukan ini itu menyakiti kamu. Tuhan selalu ingin yang terbaik buat saudara saya. Karena begitu mengasihinya saudara, dia kepada saudara, dia tidak ingin menyakitimu. Tapi kadang terpaksa harus dia lakukan. Bukan untuk tujuan menyakitimu, tapi demi kebaikanmu. Saat itu dia lakukan, dia juga sakit. Kenapa? Karena kita merasa sakit. Kalau saya ngomong dengan istri saya mencintai dia. Kalau istri saya disakiti orang, saya juga sakit. Ketika saya mau ngomong sesuatu ke dia, ini pasti sakit nih, pasti sakit nih. Tapi demi kebaikan dia, saya akhirnya menasihati dia, saya bertindak sesuatu ke dia. Dia bisa marah loh ke saya. Kenapa sih papi kok begini? Sakitnya dia itu sakit saya. Tapi ini demi kebaikanmu. Dia gak mengerti itu, tapi Tuhan mengerti. Ini kasusnya kepada orang yang saya cintai. Saya tidak ingin menyakiti dia. Tapi kalau saya bertindak, maka dia pasti sakit. Karena orang ini berkata, saya tahu dan itu menyakiti saya. Nah, itu buat saya sakit. Aduh. Tapi saya harus melakukan itu, Nak. Saya harus melakukan itu, Pak. Saya harus melakukan itu, Dik. Saya harus melakukan itu. Juga Tuhan melakukan yang sama kepada saudara. Kalau saudara merasa enggak nyaman karena Tuhan sedang melakukan proses dalam hidupmu, Tuhan sebenarnya ya enggak pengen, tapi itu demi kebaikan, maka dia lakukan yang terbaik, walaupun itu menyakitimu. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, walaupun kamu anggap itu kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan untuk menjatuhkanmu, walaupun engkau menganggap bahwa itu menyakiti dan menjatuhkan. Karena Tuhan selalu punya rancangan yang terbaik, karena dia mengasihi saudara. Mari kita tunduk kepala. Setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali katakan Engkaulah. Engkaulah
Engkau berdaulat atas hidup kami Tuhan. Ajari kami terus untuk kami melakukan kehendak-Mu. Belajar dengan kerelaan, totalitas untuk menyerahkan hidup kami. Engkau mau pakai hidup kami ini Tuhan. Karena hidup kami ini hidup oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu untuk Engkau berdaulat atas hidup kami. Kadang itu tidak nyaman bagi kami. Kadang itu menyakitkan kami. Tapi kami percaya Engkau tidak pernah merancangkan sakit seperti itu dan kecelakaan bagi kami. Karena Engkau tahu lebih banyak apa yang terjadi di depan, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akhirnya akan terjadi. Oleh karena itu ajari kami untuk berserah penuh. Ajari kami Tuhan untuk hidup kudus senantiasa. Untuk menjauhi dosa dan belajar terus untuk kami melakukan firman Tuhan. Dan kami hidup berkenan menyenangkan Tuhan. Sehingga setiap kali dimanapun kami berada, disitulah ibadah sejati terjadi. Ketika kami bertemu dengan Engkau, ketika kami ada di situ Engkau pakai kami. Ketika di situ kami hidup kudus dan memuliakan dan memberikan pengorbanan kami kepadamu persembahan. Saat itulah kami mengalami yang namanya ibadah yang sejati. Biarkan keluarga Setri, jemaat di tempat ini terus Tuhan bertumbuh dengan imannya dan beribadah secara sejati. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Dan biarkan firman ini menjadi rema dan kami lakukan bukan hanya sekedar kami dengar. Dan kami bisa bertumbuh secara dewasa dan semakin mirip dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, yang diberkati katakan, amin. Puji nama Tuhan. Saatnya kita mendengarkan pengumuman. Terima kasih untuk firman-Nya Bapak Gembala, luar biasa. Shalom. Shalom. Pengumuman hari ini Minggu 14 April 2024. Greeting tema kita selama tahun 2024 ini adalah betrothal, pertunangan. Apakah Bapak Ibu ada yang pertama kali hadir di tempat ini? Saya melihat ada. Boleh diberikan salam kiri kanan. Kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir baik on-site maupun online. Selamat datang. Untuk bersama-sama bertumbuh dan melayani di City Home Surabaya. Bila Bapak Ibu keluarga di City Home membutuhkan pelayanan penyerahan anak, baptisan air, konseling pranikah, dapat menghubungi Ibu Gembala by WA atau setelah ibadah di tempat ini. Home base, saya suka ini. Saya suka kalau di mana aja. Kok jadi senjata makan Tuhan? Home base akan dilaksanakan Kamis mulai jam 7 di keluarga Sitri yang bisa mengikuti di home base terdekat. Nah, di sini ada Bapak Ibu. Bisa dilihat yang di Surabaya Tengah, bisa di rumahnya Kak Nina. Mana Kak Nina? Oke, boleh di rumahnya, di alamatnya di atas. Yang di Surabaya Selatan bisa di Taman Wiguna, rumahnya Kak David, banyak makanan di sana. Ya. Yang di Surabaya Timur bisa di rumahnya Pak Frans. Yang di Surabaya Barat bisa di rumahnya Kak Hardi. Dan yang di Surabaya Utara di tempat ini akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Kita keluarga City Home bisa mengikuti ibadah Paskah bersama PGLII
Surabaya Info ada di slide di atas, Bapak Ibu bisa dibaca dan bisa hadir bersama-sama. Berikutnya morning worship diadakan setiap hari Sabtu jam 5 di tempat ini, hanya onsite, tidak ada online Bapak Ibu. Jadi kalau mau merasakan jamahan Tuhan pagi hari, mari datang beribadah. Ibadah Citri Next Gen khusus untuk anak muda dan youth diadakan setiap hari Sabtu jam 16.30 di tempat ini. Boleh Bapak Ibu, muda-mudi, kakak, adik, silahkan datang untuk kita beribadah bersama-sama. Citri Home mempunyai sosial media, ada YouTube dengan channel YouTube namanya Citri Home, ada Instagram, ada juga TikTok dengan nama Citri Home Surabaya, ada juga Spotify. Dicari dengan nama Citri Home Indonesia, ada serangkaian khotbah Bapak Ibu Gembala yang sangat membangun di situ. Persembahan di Citri Home kita tidak mengadakan kantong persembahan. Keluarga Citri Home bisa memberikan persembahan di amplop yang sudah ada di kursi, atau bisa lewat QRIS yang di samping sini, atau amplopnya bisa ditaruh di belakang. Terima kasih, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Amin, puji nama Tuhan. Shalom, sebelum memberikan persembahan ada sedikit offering preaching. Saya hari ini ngomong sama Kak Hardi, hari ini saya yang offering preaching gitu. Tahu-tahu Tuhan itu kasih sesuatu yang mungkin saya bisa bagikan dengan saudara semua. Semoga bisa ambil intinya. Di Matius 14 Matius 14 ayat 17 sampai 19. Saya bacakan ya. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Kebanyakan dari kita tahu tentang cerita Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi yang saya lihat di sini, ini loh Tuhan yang kita sembah. Ya, bisa melakukan mujizat. Ini Tuhan yang menebus dosa kita. Ya, Dia adalah pembuat mujizat. Apakah saudara percaya Tuhan akan memberikan mujizat bagi kita semua? Amin. Pada saat kita memberikan persembahan artinya kita ini percaya kepada Tuhan. Seperti tadi Pak Gembala juga sudah bilang, percaya. Jadi seperti kalau naik sepeda motor itu ya. Jadi kita mengikuti arahnya Tuhan. Di sini mari saat kita memberikan persembahan, itu adalah tanda kita percaya kepada Tuhan. Percaya Tuhan akan atur semuanya. Keuangan kita, Tuhan akan memberikan breakthrough. Apapun Tuhan akan cukupi. Anda semua percaya, amin? Saudara percaya? Itu yang Tuhan akan berikan kepada kita. Ya. Tapi waktu saya bilang gini jangan kayak wah nanti kalau saya memberikan persembahan berarti Tuhan nanti kasih yang banyak-banyak gitu. Ya loh saudara, ya itu terserah Tuhan. God is in control. Ya, Tuhan itu yang mengatur segala sesuatu. Ya, buktinya kapan hari anak saya dua-dua sakit saudara. Opname, masuk rumah sakit. Tapi di lembah yang kelam aja, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Amin. Tuhan selalu menyertai dan Tuhan cukupkan segala sesuatu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengertian yang Engkau berikan hari ini Tuhan. Engkau adalah Allah pembuat mujizat. Engkau yang memberikan terobosan dalam hidup kami. Yang kami lakukan adalah kami mau percaya kepadamu. Kami mau memberikan yang terbaik. Apa yang ada dari diri kami Tuhan, ini kami mau persembahkan kepadamu. Dengan hati yang bersuka cita kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami berdoa supaya Engkau
menaruh pada setiap kami, berapa kami mau supaya kami bisa memberi Tuhan. Kami percaya Engkau berkati. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin belum bisa memberi. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati lebih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu menyertai dan memberikan pengertian tentang memberi. Bahwa ini adalah tanda bahwa kami percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan memberi dengan sukacita. Kita akan memberikan waktu. Selanjutnya doa syafaat. Oke, kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Bapa, kami bersatu hati mengucap syukur hari ini Tuhan, jika kami bisa beribadah bersama-sama, memuji, menyembah Engkau Tuhan di tempat ini. Kami mau menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Bapa, pada malam hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati. Kami berdoa untuk Indonesia. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau singkirkan segala malapetaka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia ini milik-Mu Tuhan. Oh, Engkau yang melindungi Indonesia ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk pemimpinnya Tuhan, Bapak Presiden dan DPR, semua menteri-menteri yang ada Tuhan. Bapak, Engkau atur semuanya Tuhan. Berikan roh yang takut akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berdaulat atas Indonesia ini Tuhan. Dan kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, untuk kesempatan-kesempatan Bapak Engkau berikan bagi mereka yang belum mengenal Engkau sebagai juru selamat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bahwa ada keselamatan yang besar terjadi Tuhan di Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan dan kami percaya Tuhan. Oh Tuhan, ada keselamatan yang besar, tuaian yang besar Tuhan terjadi Tuhan di Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, Sitri Tuhan. Oh Engkau berkati Tuhan, dan Engkau siapkan setiap wadah-wadah gereja ini Tuhan, supaya kami siap untuk menerima jiwa-jiwa ini Tuhan. Kami mau supaya bisa sama-sama menuntun untuk pergi kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan Bapak Gembala, Ibu Gembala kami Tuhan di tempat ini, Sitri Home. Oh Engkau berkati gereja ini Tuhan, berlimpah Tuhan. Kami percaya visi misi-Mu Tuhan Kau berikan untuk Bapak Gembala Tuhan dan Ibu Gembala kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua jemaat yang ada Tuhan, supaya benar-benar kami bertumbuh di dalam Engkau dan diubahkan Tuhan. Oh Tuhan, menjadi lebih baik, setiap hari lebih baik, lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin lama semakin melekat dengan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan, semua ini di dalam nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang tahu lebih baik Tuhan. Engkau tahu dan Engkau merancangkan semua yang indah Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami serahkan semua doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami akan akhiri ibadah kami hari ini Tuhan. Ya Yesus. Kami mau tambahkan, kami berdoa buat keadaan dunia. Hari-hari ini terjadi ketegangan di Timur Tengah. Kami berdoa geopolitik bergerak dengan begitu cepat. Ancaman peperangan besar ada di hadapan kami. Bangsa-bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan itu memang harus terjadi. Tuhan, buat kami makin dekat dengan Engkau. Keadaan tidak semakin baik. Israel, Iran, Yordania, Rusia, Ukraina, ketegangan Korea Utara, Korea Selatan. Tuhan, kami melihat begitu kompleks. Di tengah bangsa kami yang merencanakan normalisasi dengan Israel, bagaimana hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia begitu banyak terjadi. Belum di bangsa kami, bagaimana OPM di Papua yang bersih tegang dengan TNI dan pemerintah. Kami berdoa supaya ada shalom buat dunia, buat bangsa kami.
biar dimulai dari diri kami ketika ada damai sejahtera di dalam hidup kami. Dan kami selalu berdoa untuk segala sesuatu yang baik tanpa keterpihakan. Kami mau ada kedamaian. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur suami istri bisa berpegangan tangan, saudara. Keluarga-keluarga Engkau diberkati. Amin. Suami diberkati, istri diberkati, anak-anakmu juga diberkati. Ketika ada kesatuan di dalam Engkau, Yesus ada di tengah-tengah keluargamu, maka keluargamu diberkati. Hiduplah takut akan Tuhan dan jadi teladan bagi anak-anakmu. Dan hiduplah engkau dalam ucapan syukur. Dalam ucapan syukur ada kekuatan yang besar dalam keluargamu. Diberkatilah keluarga-keluarga Setri juga. Diberkatilah anak-anakmu. Masa depannya Tuhan memberkati. Studinya, masa depan Tuhan memberkati anak-anak dan keturunanmu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap kami. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu. Diberkati pekerjaanmu, pelayananmu. Diberkati kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau keluar masuk, engkau selalu ada kemenangan. Dan Tuhan menyertai engkau dengan sempurna. Sehingga Tuhan juga memimpin dalam apapun yang harus engkau lakukan. Takutlah akan Tuhan dan ikuti Dia, maka Dia akan bertanggung jawab dan berdaulat atas hidupmu. Kiranya berkat itu turun dari sorga kepadamu, yaitu adalah berkat-berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia memberkati saudara mulai malam hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan amin. Dan berdoalah, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan berkati.